Halo Sobat Movie, gimana kabarnya? Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya kita membahas alur film seorang wanita cantik ahli pedang. Kali ini kita membahas alur cerita film yang berjudul The Warrior from Sky. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Hui Tong dan diperankan oleh Ji Black sebagai Shenan, Zhang Di sebagai Nalan, dan beberapa bintang terkenal lainnya. Dikisahkan dewa perang kuno Shenan yang memimpin para dewa dan iblis dalam pertempuran surgawi. Dia terbangun dari makamnya di puncak pegunungan bersalju setelah tidur selama 10.000 tahun. Dewa Shenan terkubur sangat lama karena kesalahan yang ia lakukan. Shenan pun turun ke bumi menjelma sebagai manusia tank seletengan, tapi ternyata kekuatan dewa dan ingatan Shenan masih tersegel, sehingga ia tidak bisa menyadari bahwa dirinya adalah seorang dewa sang penguasa busur surgawi. Setelah bangkit dari gunung salju, dia melawan penjaga makamnya. Dewa Shenan memiliki kekuatan dari sang pencipta. Pertarungan sengit Dewa Shenan dengan penjaga makam itu tidak dapat dielakkan. Setelah pertarungan sengit itu, ia terlempar ke bumi. Dia tidak sengaja memasuki batas negeri Chu dan menempuh jalan untuk menyelamatkan rakyat di dunia demi menjalankan misteri kehidupannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita masuki alur cerita. Silahkan klik dulu loncengnya, jejer yang rapi, siapkan kopi agar kalian menjadi penonton pertama di saat Mimin menyuguhkan alur cerita lainnya. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan seorang kakek yang sedang memancing di sebuah pemakaman dewa. Bukan mancing ikan ya, melainkan kakek itu mancing kedatangan dewa, yang mana ia sudah mengetahui bahwa saat itu akan ada seorang dewa yang bangkit dari tidurnya. Dan dugaan tersebut benar-benar terjadi ketika pancing sang kakek itu terdengar layaknya strike dalam memancing ikan. Kakek pun dikagetkan dengan munculnya seorang pemuda yang biasa-biasa saja dan tanpa tank seletengan. Dia bangkit lagi, tapi dia sudah lupa siapa dirinya sebenarnya. Kakek pun penasaran siapakah pemuda tersebut. Lalu kakek itu melakukan penyerangan untuk mengetahui siapa pemuda tersebut. Dan ternyata pemuda itu adalah Shenan, seorang dewa yang memimpin peperangan surgawi pada 10.000 tahun silam. Pemuda itu pun bertanya kepada sang kakek bahwa siapa dirinya sebenarnya. Dengan gayanya, kakek itu mengatakan kepadanya bahwa dirinya lah yang akan menentukan siapa dia sebenarnya. Sambil menyodorkan jurusnya, Shenan pun terpental ke bumi. Diperlihatkan seorang wanita cantik yang lagi asyik mandi di sungai Kalibokong Pekalen. Mandi pun dia dikawal oleh ribuan prajurit, karena dia adalah seorang putri sematawayang dari kerajaan Chu. Dia bernama Shuyu. Tak lama kemudian dikagetkan ada seorang pemuda yang tiba-tiba jatuh dari langit tepat di depan saat Shuyu mandi. Mereka berdua pun terkejut karena Shenan tidak tahu mengapa dirinya tiba-tiba berada di tempat itu. Karena dianggap lancang, Shuyu pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap Shenan dan membawa ke kerajaan untuk diberikan hukuman. Di tengah perjalanan mereka melewati kebun bambu milik Lek Jun, yang mana kebun itu terkenal rawan begal. Tak lama pun datanglah segerombolan penjahat yang ingin mencuri busur surgawi yang dibawa Tuan Putri Shuyu, yang mana busur surgawi tersebut untuk mengobati kaisar kerajaan Chu yang sedang sakit. Melihat itu, para prajurit pun langsung bergegas melawan para penjahat itu dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan dikagetkan oleh Shenan yang tiba-tiba bangkit dari segelnya bersamaan dengan kotak busur surgawi yang tiba-tiba terbuka. Layaknya busur itu memberikan kode kepada tuannya untuk dikendalikan. Penjahat itu pun terkejut di saat Shenan bisa mengendalikan busur surgawi itu. Tak melewatkan kesempatan itu, Shenan pun langsung memanah kepada sekelompok penjahat itu dan mereka pun modar. Shenan pun langsung kelenger. Beralih ke scene lainnya, diperlihatkan seorang pemuda yang sedang terluka karena dipukuli tahanan lainnya. Dia bernama Zilong. Ia sedang diobati oleh wanita cantik yang bernama Nalan.
Nalan Rausi adalah anak angkat dari Perdana Menteri Sima dan ia adalah seorang yang menjaga pertahanan di kerajaan Chu. Dan ternyata para tahanan di tempat itu berusaha untuk kabur karena mereka tidak bersalah. Mereka dipenjara bukan karena kesalahannya, melainkan karena kekuatan spiritual yang ada pada dirinya. Mereka pun berhasil kabur dari sel tahanan itu. Akan tetapi mereka dikepung oleh penjaga tahanan dan perkelahian pun dimulai. Zilong yang seharusnya masuk sel tahanan, dia malah mengikuti Nalan. Mereka pun melewati jalan rahasia di kerajaan itu. Tiba-tiba tangan Zilong bereaksi seakan-akan menandakan bahwa ada kekuatan spiritual di dalam dirinya. Ia pun meyakinkan kepada Nalan bahwa ia ditahan bukan karena salahnya, melainkan karena kekuatan spiritual itu. Dan tiba-tiba tangan Zilong tersedot oleh pria misterius yang sedang bersemedi di ruangan itu. Dia bernama Xuangzu. Xuangzu adalah ketua dan sesepuh kerajaan Chu yang selama ini dia menjadi panutan. Akan tetapi Zilong masih terselamatkan oleh Nalan dan mereka pun putar balik untuk kabur. Akan tetapi kali ini Nalanlah yang terancam karena mereka dikepung oleh tahanan yang hendak kabur. Karena mereka tahu bahwa Nalan Rusoi anak angkat dari Perdana Menteri Sima. Untung saja Perdana Menteri Sima datang tepat waktu untuk menyelamatkan Nalan. Perdana Menteri Sima menyedot semua kekuatan para tahanan itu sehingga mereka pun tidak berdaya. Zilong pun kembali masuk ke tahanan. Scene berikutnya ketika sore hari diperlihatkan Putri Shuyu telah tiba di kerajaan. Tuan Putri pun bertemu dengan Nalan dan menanyakan bagaimana keadaan ayahnya karena Shuyu membawa busur surgawi untuk mengobati ayahnya. Selain memperlihatkan busur surgawi, Nalan dikejutkan sosok laki-laki seperti gembel yang sedang dibawa oleh Tuan Putri itu. Ketika Shenan buka matanya, ia dikejutkan oleh Nalan sambil memanggil Yushin. Sedikit ingatan Shenan mulai pulih karena melihat Nalan. Shenan teringat pada kekasihnya yang bernama Yushin pada saat peperangan surgawi yang terjadi pada 10.000 tahun silam. Karena Shenan sudah lancang menarik tangan Nalan, Putri Shuyu pun geram melihatnya. Ia pun mengambil pedang untuk membunuh Shenan dan hal itu pun dihalang oleh Nalan. Ada hal yang penting dari itu, ia harus segera menemui ayahnya untuk memberikan busur surgawi itu. Di saat menoleh ke belakang, Shenan tiba-tiba menghilang seketika. Putri Shuyu pun memerintahkan prajurit untuk mencarinya. Dan ternyata Shenan tiba-tiba ada di ruangan raja karena tertarik oleh magnet busur surgawi layaknya seekor peliharaan yang mencari tuannya. Tangan Shenan pun ditarik oleh busur itu meskipun Shenan tetap melawannya. Karena terdengar ada orang yang masuk, Shenan pun sembunyi di belakang kursi raja. Bersamaan dengan itu datanglah kaisar kerajaan Chu yang sedang sakit. Saat dia duduk di kursi itu, tiba-tiba dia langsung sembuh seketika. Karena saat itu Shenan memegang kursi raja. Namun saat Shenan melepaskan tangannya dari kursi raja, sang raja pun kembali sakit. Dan ketika Shenan memegang lagi, sang raja mendadak sembuh lagi. Dan begitu seterusnya. Shuyu melihat busur itu bersinar dan ia mengambilnya untuk diberikan kepada ayahnya. Di saat sang raja memegang busur itu, tiba-tiba busur itu terbang menuju tangan Shenan hingga dia pingsan. Akhirnya mereka menyadari bahwa kejadian ajaib tadi yang membuat sang raja sedikit pulih itu karena kekuatan spiritual dari Shenan dan busur surgawi itu. Akan tetapi Nalan melihat bahwa kekuatan spiritualnya masih belum stabil dan tidak bisa dikendalikan. Melihat hal itu, sang raja pun memerintahkan prajurit untuk membawa Shenan ke departemen medis untuk pemulihan Shenan. Di tempat lain, sang putra Perdana Menteri Sima melaporkan kepada ayahnya bahwa ia gagal merebut busur surgawi itu. Menariknya lagi, ia melaporkan kepada ayahnya bahwa dia melihat Shuyu membawa bocah yang bisa menarik busur surgawi itu dan ia memiliki kekuatan spiritual tinggi. Perdana Menteri pun penasaran siapa dirinya sebenarnya.
Sesampai di Departemen Medis Suci, Shenan bermimpi bertemu dengan kekasihnya Yushin yang wajahnya mirip sekali dengan Nalan. Dan ternyata busur surgawi itu adalah senjata miliknya di saat peperangan surgawi 10.000 tahun silam. Lalu Shenan pun terbangun dan meyakinkan kepada Nalan apa benar dia bukan Yushin. Dia menceritakan kepada Nalan bahwa yang ada di ingatannya selama ini hanyalah Yushin kekasihnya dan peperangan surgawi. Nalan pun menceritakan kepada Shenan bahwa setiap 10.000 tahun sekali makhluk tiga alam menerobos langit ke-9, yang menandakan bahwa peperangan surgawi itu sudah terjadi 10.000 tahun silam. Di saat enak berbincang-bincang antara Shenan dan Nalan, tiba-tiba Lingkong datang untuk menemui Nalan. Nalan pun bergegas untuk menyuruh Shenan untuk bersembunyi agar tidak terjadi kekacauan, karena Nalan khawatir terjadi kesalahpahaman karena dirinya sudah dijodohkan dengan Lingkong. Bahkan tanggal pernikahannya pun sudah ditetapkan. Akan tetapi Nalan sama sekali tidak mencintainya. Karena Lingkong gagal mencium Nalan, dia pun kecewa bergegas keluar dari ruangan itu. Terlihat di belakang jendela ada Shenan yang mengintip pembicaraan mereka. Shenan pun mengatakan kepada Nalan bahwa yang merampok Tuan Putri waktu di hutan adalah Lingkong. Karena Shenan teringat sepatu yang dipakai penjahat itu sama dengan sepatu yang dipakai oleh Lingkong tadi. Suatu hari datanglah penjahat yang memasuki kerajaan untuk membunuh sang raja. Karena prajurit kewalahan untuk menghadapinya dan hampir saja nyawa raja terancam. Datanglah segera Perdana Menteri Sima menghabisi para penjahat itu. Perdana Menteri pun menanyakan soal Suyu yang membawa pulang bocah yang memiliki kekuatan spiritual itu. Ia menanyakan di mana keberadaan dia sekarang. Karena keadaan raja memburuk, Perdana Menteri Sima bergegas keluar karena tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Shenan. Diperlihatkan Shenan yang lagi diberi ramuan oleh Nalan agar ramuan tersebut bisa menekan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Sima memanggil Nalan untuk menemuinya dan langsung saja Menteri Sima menanyakan kepada Nalan di mana keberadaan Shenan. Nalan pun menjawab bahwa ia memang dipercayai raja untuk merawatnya, akan tetapi dia sekarang tiba-tiba menghilang. Lagi-lagi Menteri Sima tidak dapat menemukan keberadaan Shenan. Beberapa bulan kemudian tibalah hari pernikahan Shenan dengan Lingkong. Di saat Nalan sedang dirias pengantin, Nalan tiba-tiba teringat pada Shenan. Sepertinya Nalan mulai jatuh cinta kepada Shenan. Nalan pun menyuruh petugas untuk berhenti sejenak karena ia belum yakin akan pernikahannya tersebut. Pada akhirnya Nalan pun keluar untuk menemui Shenan. Nalan pun nekat mengelabui penjaga untuk membawa kabur Shenan dengan alasan dia sendiri disuruh oleh ayahnya, yaitu Perdana Menteri Sima. Shenan pun heran ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Nalan. Zilong pun menceritakan bahwa hari itu Nalan akan dinikahkan dengan laki-laki sombong itu alias Lingkong. Mendengar hal itu, Shenan langsung galau merana. Beberapa jam kemudian perayaan pernikahan Nalan dan Lingkong dilaksanakan. Tak kuat melihat hal itu, Shenan bergegas menuju lokasi pernikahan. Shenan pun menerobos gerbang gedung pernikahan yang sudah dijaga ketat oleh penjaga itu, hingga para penjaga pun terkapar. Shenan menghentikan acara pernikahan itu dengan alasan bahwa Nalan tidak mencintai Lingkong dan itu hanya paksaan saja. Shenan pun berusaha membawa kabur Nalan. Karena tidak terima dengan hal itu, Menteri Sima pun menyerang Shenan dari belakang. Setelah Shenan berhasil mengacaukan acara pernikahan itu, Shenan menceritakan bahwa kejadian tadi Perdana Menteri Sima menyerap kekuatan spiritual yang ada pada tubuhnya. Nalan pun langsung menunjukkan buku yang berisi teknik dan formasi yang digunakan Menteri Sima. Dan ternyata formasi yang digunakan Menteri Sima itu menyerap kekuatan spiritual seseorang agar ia bisa hidup abadi. Bahkan Perdana Menteri Sima memanfaatkan para tahanan bawah tanah
untuk diserap energi spiritualnya. Dia menggunakan formasi itu untuk mengumpulkan energi spiritual seluruh klan kerajaan Chu. Akan tetapi untuk mengaktifkan kekuatan itu butuh kekuatan super, dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kembali ke tragedi terbunuhnya Ling Kong, Perdana Menteri Sima menghadap kepada Xuanzhu. Ia mengadu bahwa putranya terbunuh oleh Shenan. Xuanzhu berkata ia ingin mengadakan upacara pemberkatan yang dihadiri seluruh klan kerajaan, dan pada waktu itu juga ia akan menyerap seluruh energi klan kerajaan termasuk Shenan supaya bisa menerobos langit dan bisa menjadi dewa. Dengan begitu Xuanzhu dapat dengan mudah menghidupkan kembali putra Perdana Menteri Sima. Akan tetapi bukannya menolong, Perdana Menteri Sima sudah tertipu oleh Xuanzhu. Dia malah menyerap seluruh kekuatan Perdana Menteri Sima sehingga dia tewas. Tak lama kemudian dari kejadian itu datanglah Shenan bersama Nalan ke tempat petapaan sesepuh Xuanzhu. Mereka mendapati Perdana Menteri Sima sudah mati. Scene berikutnya diperlihatkan sang raja yang keadaannya semakin memburuk. Datanglah Xuanzhu di hadapan sang raja. Raja pun memberitahukan kepadanya bahwa dirinya dan seluruh rakyat kerajaan terjangkit penyakit aneh. Bahkan hidup mereka sengsara. Raja memohon kepada Xuanzhu untuk mengatasinya. Xuanzhu pun memberikan iming-iming kepada raja bahwa ia bisa mengatasinya hanya dengan cara melakukan upacara pemberkatan demi melancarkan aksinya. Sementara di scene lain, Shenan lagi terkapar akibat kekuatannya diserap oleh formasi Xuanzhu. Shenan berkata kepada Nalan bahwa apa yang sudah terjadi kepadanya. Nalan menjawab bahwa kekuatan spiritualnya sudah hilang akibat diserap oleh formasi pengambilan ruh milik Xuanzhu. Datanglah Zilong untuk mengajak Shenan pergi karena sebentar lagi upacara pemberkatan segera dimulai dan negeri Chu akan hancur. Akan tetapi Shenan tidak mau dan mengatakan kepada Zilong, "Aku tidak akan menjadi prajurit yang kabur." Shenan pun membiarkan Zilong pergi sendirian. Keesokan harinya upacara pemberkatan pun tiba. Xuanzhu mengadakan upacara pemberkatan kerajaan Chu. Hal itu dihadiri oleh sang kaisar, Putri Shuyu, dan keluarga kerajaan lainnya. Di permulaan upacara tersebut, kaisar mempersilahkan Xuanzhu memasuki lapangan upacara, dan Xuanzhu pun memasuki tempat upacara dengan membawa beberapa prajuritnya. Upacara pemberkatan pun dimulai. Xuanzhu memerintahkan kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk membentuk formasi untuk menyatukan ruh dan semua kekuatan spiritual masing-masing. Bukannya untuk kemakmuran rakyat kerajaan Chu, tapi ternyata Xuanzhu yang licik itu memanfaatkan upacara itu demi dirinya sendiri untuk menjadi dewa dan hidupnya abadi. Di saat Xuanzhu merasa cukup untuk melancarkan aksinya, tiba-tiba seluruh kekuatan spiritual klan kerajaan disedot oleh formasi yang sudah dibuat oleh Xuanzhu dan prajuritnya. Bahkan kekuatan spiritual kaisar dan Putri Shuyu pun ikut tersedot oleh formasi itu. Karena tak terima dengan perbuatan licik itu, Putri Shuyu berusaha melawan Xuanzhu dari belakang. Karena kekuatan Xuanzhu yang sangat kuat, Putri Shuyu mudah terkalahkan. Akan tetapi, Shuyu tetap berusaha menghentikannya dengan cambuk emas yang ia miliki. Tapi usaha itu hanya sia-sia saja. Di saat Shuyu terlempar, tiba-tiba datanglah seorang Shenan yang menahannya dari belakang. Shenan pun marah atas apa yang sudah Xuanzhu perbuat. Shenan langsung menyerang Xuanzhu tapi tidak bisa menembus kekuatan formasi yang dibuat oleh prajurit Xuanzhu. Xuanzhu meremehkan Shenan karena kekuatan Shenan sudah diserap habis olehnya. Akan tetapi Shenan tetap bersikeras untuk mengalahkannya dengan meminta bantuan Nalan dan Putri Shuyu. Mereka bertiga menyatukan kekuatannya, akan tetapi semua sia-sia saja. Bahkan Shenan terlempar hingga kelenger tak berdaya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Zilong datang menolong Shenan. Xuanzhu pun terkejut melihat datangnya seorang pria keturunan klan naga peperangan surgawi. Zilong langsung melancarkan aksinya untuk menyerang Xuanzhu. Xuanzhu mengatakan, "Kalian berdua ini sangat menarik.
Yang satu adalah dewa yang cacat kehilangan kekuatan spiritual, dan satunya lagi adalah prajurit yang kabur dari peperangan surgawi. Kemarahan Zilong pun makin bertambah. Zilong mengatakan bahwa aku bukan prajurit yang kabur, sehingga ia mengubah wujudnya menjadi naga biru karena ia keturunan klan naga yang bangkit kembali sejak 10.000 tahun silam. Pertarungan sengit pun terjadi. Akan tetapi karena Xuanzhu sudah menyerap semua kekuatan spiritual seluruh rakyat kerajaan, Zilong pun terkalahkan dan ia berubah kembali menjadi manusia lagi. Di saat sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan negeri Chu, tiba-tiba Shenan yang sudah terkapar tubuhnya mengeluarkan cahaya emas hingga ia melayang ke udara. Ternyata kekuatan busur surgawi menyatu ke tubuhnya hingga kekuatan spiritual Shenan yang hilang disedot oleh Xuanzhu itu kembali pulih. Zilong berharap Shenan-lah satu-satunya harapan menjadi penyelamat negeri Chu. Melihat hal itu, Zilong pun mengatakan seperti yang diharapkan seorang prajurit dalam peperangan surgawi. Di saat sedang terbang dikendalikan oleh kekuatan busur surgawi itu, tiba-tiba busur yang berada di dalam kerajaan secara ajaib melayang ke tangan Shenan. Dengan busur itu, Shenan langsung memanah Xuanzhu. Setelah beberapa kali Shenan melepaskan anak panah itu, Shenan berhasil menghancurkan perisai yang dibuat oleh Xuanzhu sehingga ia berubah menjadi naga hitam. Zilong pun langsung mengubah dirinya menjadi naga biru. Keduanya pun bertarung adu kekuatan di atas udara. Xuanzhu pun masih sulit untuk dikalahkan. Shenan dan Zilong menggabungkan kekuatan naga biru dengan kekuatan busur surgawi. Pada akhirnya naga raksasa hitam jelmaan Xuanzhu itu terkalahkan. Tubuhnya terbakar hingga Xuanzhu jatuh ke tanah. Setelah Xuanzhu terkalahkan, wujudnya berubah menjadi seorang kakek tua berambut putih dalam keadaan terluka. Ketika itulah Xuanzhu menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Kaisar dan Putri Suyu kembali terbangun. Mereka pun kembali tersenyum bahagia karena sang ayah sembuh dari sakitnya. Dan film pun berakhir. Di akhir cerita film ini diperlihatkan Shenan, Zilong dan Nalan menaiki kuda di tengah hutan. Putri Suyu pun mengejarnya. Mimin menduga Shenan dan Nalan akan menikah dan pergi ke KUA. Belum diketahui secara pasti untuk cerita selanjutnya karena itu hanya dugaan Mimin saja. Yang ingin melanjutkan alur cerita film selanjutnya, silahkan komen, like, and subscribe supaya Mimin lebih semangat lagi menyuguhkan film-film terbaik untuk Sobat Movie. Demikian alur cerita film ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.